Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 8 materi 11 akan menjelaskan tentang resiko nilai tukar dan hedging. Perkenalkan, saya Retno Sintia Wijayanti dengan NIM 231206 dan rekan saya dan saya sendiri Diandifa Medinar dengan NIM 231227. Baik, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Definisi resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar adalah resiko dari dampak finansial akibat dari fluktuasi nilai tukar. Secara sederhana, resiko nilai tukar mata uang asing adalah resiko di mana kinerja keuangan atau posisi keuangan suatu bisnis akan terpengaruh oleh perubahan nilai tukar antar mata uang asing. Selanjutnya adalah jenis resiko nilai tukar. Yang pertama adalah resiko transaksi. Resiko transaksi merupakan resiko yang dihadapi suatu perusahaan ketika melakukan transaksi keuangan antar yurisdiksi. Resikonya adalah perubahan nilai tukar sebelum penyelesaian transaksi. Yang kedua ada resiko ekonomi. Resiko ekonomi ini di mana nilai pasar suatu perusahaan dipengaruhi oleh paparan fluktuasi nilai tukar yang tidak dapat dihindari. Jenis resiko seperti ini biasanya disebabkan oleh kondisi makroekonomi seperti ketidakstabilan geopolitik dan atau peraturan pemerintahan. Selanjutnya resiko yang ketiga ada resiko penerjemahan. Resiko penerjemahan ini mengacu pada resiko yang dihadapi oleh perusahaan yang berkantor di dalam negeri tetapi menjalankan bisnis di yurisdiksi asing. Dan kinerja keuangan perusahaan dinyatakan dalam mata uang domestiknya. Resiko translasi atau penerjemahan ini lebih tinggi ketika perusahaan memegang sebagian aset, liabilitas, atau ekuitas dalam mata uang asing. Selanjutnya ada exposure nilai tukar. Yang pertama ada exposure transaksi. Exposure transaksi adalah seberapa besar nilai transaksi-transaksi kas di masa depan yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Dua langkah yang dilakukan dalam mengukur exposure transaksi adalah yang pertama memastikan arus kas bersih dalam mata uang. Yang kedua mengukur potensi dampak dari exposure mata uang tersebut. Yang selanjutnya ada exposure ekonomi. Exposure ekonomi adalah sejauh mana present value dari arus kas masa depan sebuah perusahaan dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Exposure transaksi merupakan bagian dari exposure ekonomi. Namun, pengaruh fluktuasi nilai tukar atas arus kas sebuah perusahaan selalu disebabkan oleh transaksi valuta. Sejumlah variabel umum yang mewakili arus kas sebuah perusahaan yang merupakan subjek exposure ekonomi. Selanjutnya ada faktor pendukung. Yang pertama perbedaan suku bunga. Perbedaan suku bunga ini angka inflasi di setiap negara berbeda-beda. Hal ini mengakibatkan desain perdagangan internasional dan nilai tukar akan mengalami perubahan sesuai dengan kenaikan harga tersebut. Teori paritas daya beli atau disebut purchasing power parity atau PPP merupakan teori yang membahas tentang korelasi antara nilai tukar dengan tingkat inflasi di dua negara yang memiliki nilai mata uang berbeda. Teori tersebut menyatakan apabila suatu negara mengalami inflasi akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, di mana jumlah konsumen yang membeli produk domestik atau produk dalam negeri seimbang jumlah dengan minat daya beli masyarakat terhadap produk dari luar negeri. Selanjutnya ada perbedaan suku bunga. Perbedaan suku bunga ini, Bank Sentral memiliki kewenangan untuk mempengaruhi nilai suku bunga. Kewenangan tersebut berpengaruh kepada inflasi dan nilai tukar mata uang. Apabila nilai suku bunga yang diberikan lebih tinggi, negara yang memberi pinjaman atau kreditur akan mengalami keuntungan. Hal ini mengakibatkan penarikan modal asing dan nilai tukar mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila suatu suku bunga yang diberikan oleh suatu negara rendah akan mengalami penurunan nilai tukar.
Defisit akun berjalan. Defisit akun berjalan adalah kondisi tingkat tabungan nasional mengalami penurunan, sedangkan tingkat investasi di suatu negara tersebut mengalami kenaikan. Hal ini sering terjadi di negara-negara berkembang. Pengukurannya bisa menggunakan neraca transaksi berjalan. Teknik tersebut bisa mengontrol tentang transaksi barang, transfer uang, pendapatan faktor produksi, dan jasa. Selanjutnya ada utang publik. Utang publik ini terjadi utang publik yang besar dikarenakan oleh pembayaran defisit yang besar. Hal ini mengakibatkan para investor tidak ingin menanamkan modal di negara tersebut. Utang yang semakin besar akan mengakibatkan inflasi di negara tersebut. Yang selanjutnya ada stabilitas politik dan kinerja ekonomi. Indeks stabilitas politik merupakan alat ukur yang mengukur indeks suatu negara berdasarkan standar pemerintahan, berkas konstitusional, pengaruh terhadap hak asasi manusia, dan keadaan demokrasi di negara tersebut. Lembaga yang menerbitkan indeks tersebut adalah Bank Dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya ada hedging, strategi yang digunakan oleh para investor atau trader untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kerugian. Hedging adalah instrumen yang memungkinkan investor mengamati atau menganalisis kemungkinan adanya resiko dalam investasi. Melalui hal ini, investor dapat mempersiapkan rencana untuk mengantisipasi kondisi-kondisi tersebut. Pada umumnya, hedging juga banyak digunakan untuk perusahaan yang sering melakukan transaksi dengan mata uang asing atau falas. Adapun jenis-jenis hedging, yang pertama forward contracts, yaitu harga ditetapkan pada saat kontrak dibuat. Dan yang kedua ada future contract, yaitu memperoleh kesepakatan harga sebelum terjadinya transaksi jual beli. Dan yang ketiga ada options contracts, yaitu memberikan hak bukan kewajiban membeli atau menjual. Dan yang terakhir ada swap contract, yaitu digunakan untuk pertukaran dua mata uang yang berbeda. Selanjutnya ada hedging di Indonesia. Regulasi lindung nilai atau hedging di Indonesia, praktek lindung nilai hedging oleh pelaku usaha difasilitasi oleh perbankan di Indonesia hanya dapat dilepaskan dari KUH Perdata, khususnya buku 2 tentang benda dan buku 3 tentang perikatan sebagai lex generalis. Hedging di Indonesia berdasarkan PMK nomor 12 MK 08/2013 diatur bahwa pemerintah dapat melakukan hedging untuk memitigasi resiko atau melindungi suatu aset atau kewajiban yang mendasarinya terhadap risiko fluktuasi tingkat suku bunga dan nilai mata uang di masa yang akan datang. Selain utang di luar negeri, PMK juga memungkinkan hedging untuk dan obligasi mata uang asing yang diterbitkan dari pinjaman internasional yang diambil oleh pemerintah. Selanjutnya ada aktivitas hedging. Aktivitas strategi hedging tergantung pada ketersediaan instrumen hedging yang cocok pada praktiknya. Teknik hedging sangat efektif untuk melindungi nilai aset dan mengurangi risiko fluktuasi harga. Nah, selanjutnya ada strategi hedging. Arbitrage strategi hedging yaitu adalah teknik yang paling banyak digunakan di kalangan trader atau investor. Cara kerja strategi ini yaitu melakukan pembelian sebuah produk atau investment atau saham lalu segera menjualnya di tempat lain dengan harga yang lebih tinggi. Dan strategi yang kedua ada diversifikasi, yaitu investor disarankan tidak menyimpan semua aset atau uangnya hanya di satu tempat. Nah, strategi hedging yang ketiga ada inverse down, yaitu inverse down yang dilakukan dengan membeli saham secara bertahap. Ketika terjadi penurunan harga pada saham tersebut, investor akan membeli sahamnya dengan harga lebih murah. Dan untuk strategi hedging yang terakhir yaitu tutup tunai. Strategi keempat yaitu tutup tunai yang menerapkan metode paling sederhana. Tutup tunai biasanya dilakukan ketika harga saham mengalami penurunan tidak menentu. Mengatasi hal ini, investor memilih untuk menyimpan uangnya secara tunai sebagai upaya melindungi kondisi finansial dan mengurangi kerugian.
sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Comment and subscribe. Bye.